Perkenalkan, nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Aku metode penelitian dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan meringkas bab 4 dan bab 5. Yang pertama, bab 4, tujuan penelitian. Definisi tujuan penelitian menurut situs EdTech Insight. Tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area topik tersebut untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut. Untuk itu, merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Tujuan penelitian bisa ditulis dengan dua cara, yaitu dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif. Jenis-jenis tujuan penelitian. Menurut buku pengantar metodologi penelitian terbitan Yayasan Kita, menulis ada 3 jenis tujuan penelitian, yaitu 1. Tujuan penemuan eksploratif. Yang kedua, tujuan pengujian verifikatif. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan menganalisis serta menguji kebenaran pada bidang yang sudah ada sebelumnya. 3. Tujuan pengembangan development. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sebuah pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Tujuan penelitian menurut para ahli. Menurut buku pengantar metodologi penelitian terbitan Yayasan Kita, menulis ada beberapa tujuan penelitian menurut ahli, yaitu yang pertama, Buckingham 1974. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Yang kedua, Loki Spirduso dan Silverman 2013. Dalam Creswell 2016, tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset dan apa yang ingin Anda dapatkan. Cara membuat tujuan penelitian dan skripsi. Mengutip situs Universitas Raharja, ada 3 cara menulis tujuan penelitian dan skripsi, yaitu tujuan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran. Berikut penjelasannya. 1. Tujuan penelitian kualitatif. Untuk menulis tujuan penelitian kualitatif, ada beberapa elemen dasar yang perlu diperhatikan. Di antaranya, gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang tertulis. Tulis tujuan penelitian ini dalam kalimat atau paragraf terpisah dan gunakan bahasa seperti maksud atau tujuan penelitian ini adalah fokus pada satu fenomena utama, konsep atau ide. Persempit penelitian dengan ide yang ingin diteliti atau dipahami. Gunakan kata kerja tindakan untuk menunjukkan bahwa penelitian sedang melalui proses pembelajaran. Kata kerja atau kalimat tindakan seperti pemahaman,
pengembangan, pencairan makna atau penemuan membuka kemungkinan lain untuk penelitian lain dan menghasilkan desain. Memberikan definisi operasional umum dari fenomena atau gagasan utama, terutama jika fenomena tersebut adalah istilah yang tidak dipahami oleh khalayak luas. Gunakan kata-kata yang menunjukkan strategi penelitian untuk pengumpulan data, analisis data dan proses penelitian. Misalnya jika penelitian menggunakan teori etnografi, studi khusus, teori fenomenologis, pendekatan negatif, atau strategi lainnya. Masukkan lokasi penelitian dan jelaskan tempat ini secara terperinci sehingga pembaca benar-benar tahu di mana penelitian dilakukan. Gunakan bahasa yang berbeda yang membatasi ruang lingkup peserta atau tempat penelitian. 2. Tujuan penelitian kuantitatif. Sama seperti penelitian kualitatif, menulis tujuan penelitian kuantitatif juga memerlukan beberapa elemen dasar. Berikut poin-poinnya. Gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang akan diteliti. Tulis tujuan penelitian ini dalam kalimat atau paragraf terpisah dan gunakan bahasa seperti maksud apa tujuan penelitian ini adalah penggerakan teori, model, atau struktur konseptual yang digunakan. Jelaskan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, misalnya variabel independen dan dependen, atau variabel lainnya. Tempatkan atau atur variabel-variabel ini dari kiri ke kanan dengan variabel independen kiri diikuti dengan variabel dependen kanan. Tentukan jenis-jenis penelitian, survei atau eksperimen yang digunakan. Tentukan peserta atau unit analisis dan lokasi penelitian dengan jelas. Secara umum, tentukan setiap variabel kunci menggunakan definisi yang diterima secara luas dan literatur. 3. Tujuan penelitian metode campuran. Penelitian dengan metode campuran juga perlu memperhatikan beberapa hal mendasar, diantaranya tulis dengan jelas yang dimaksud dengan tujuan penelitian, misalnya tujuan atau maksud penelitian ini adalah. Contoh tujuan penelitian. Mengutip buku metodologi penelitian sosial yang diterbitkan Bumi Aksara, di bawah ini ada 2 contoh tujuan penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Contoh penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antaranya motivasi kerja guru dengan prestasi kerja guru di kepuasan kerja guru dengan prestasi kerja guru di, dan motivasi kerja dan kepuasan terhadap prestasi kerja guru di. Berikut ini contoh tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Deskripsi kepemimpinan pembelajaran di saat ini. Kelebihan dan kelemahan kepemimpinan pembelajaran di saat ini. Solusi mengatasi kelemahan kepemimpinan pembelajaran di saat ini atau kepemimpinan pembelajaran di yang diharapkan di masa yang akan datang. Menemukan teori baru kepemimpinan. Bab 5. Manfaat penelitian, pengertian karakteristik, fungsi, dan contoh. Manfaat penelitian dalam membuat atau menciptakan sebuah karya tulis ilmiah, tentu penulisannya harus memuat berbagai unsur pada karya tulis ilmiah secara lengkap.
mulai dari judul, pendahuluan, pembahasan, hingga penutup. Di dalam unsur tersebut kembali dirinci sebagai berbagai unsur atau subbab lainnya yang juga wajib dan ada tercantum di dalam karya tulis ilmiah. Pengertian manfaat penelitian. Banyak yang memahami bahwa manfaat penelitian biasanya disusun dengan panjang lebar, sama halnya seperti menyusun latar belakang masalah, akan tetapi ternyata manfaat penelitian tidak sepanjang latar belakang masalah, akan tetapi juga tidak lebih pendek dari rumusan masalah. Pengertian manfaat penelitian secara umum merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan untuk perkembangan program manapun maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Tujuan umum dari dibuatnya manfaat penelitian ini adalah untuk menginformasikan tindakan. 1. Nazir. Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan, alasan, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Manfaat penelitian juga diberikan untuk meningkatkan pemahaman pembaca. 2. Sugiono 2011. Sugiono mengungkapkan pendapatnya bahwa manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dan hasil penelitian guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian. Tujuan manfaat penelitian. Mengingat manfaat penelitian ini adalah unsur penting yang harus dan di dalam bagian pendahuluan di dalam karya tulis ilmiah, maka manfaat penelitian ini pasti memiliki tujuan tersendiri. Pada dasarnya, manfaat penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menekankan secara jelas mengenai adanya potensi dari hasil penelitian. Akan tetapi, ada beberapa tujuan dari manfaat penelitian secara lebih spesifik lagi, yaitu sebagai berikut. 1. Menginspirasi penelitian lebih lanjut. 2. Dijadikan komponen untuk penelitian selanjutnya. 3. Menjadi pertimbangan. Ketiga, menjadi pertimbangan. Fungsi manfaat penelitian. Selain memiliki tujuan, manfaat penelitian juga memiliki fungsi sebagai berikut. Ada 4 fungsinya. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran. 2. Memahami masalah. Ketiga, alat pembukti kebohongan atau mendukung kebenaran. Keempat, atau yang terakhir, menemukan, mengukur, dan merebut peluang. 5. Benih informasi berharga. 6. Latihan berpikir. Karakteristik manfaat penelitian. Dalam menulis atau membuat manfaat penelitian di dalam karya tulis ilmiah, Anda harus memahami beberapa karakteristik manfaat penelitian. Berikut merupakan karakteristik umum dari penelitian. Yang pertama, analitis. Kedua, bersifat sistematis dan logis. Ketiga, bersifat ilmiah. Keempat, efisien dan bermanfaat. Jenis manfaat penelitian. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Sekian ringkasan saya untuk bab 4 dan bab 5. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.